Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali ceritanya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk bantu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kisah perjalanan Sang Kiai Enam. Bagian 2. Aku ingat bersama teman-temanku mencuri semangka berkarung-karung dan penjaganya kuikat dengan tambang. Kuingat menguras empang ikan orang yang ada di depan rumah orang. Sementara yang punya rumahku pantek semua pintunya hingga tak bisa keluar. Dulu, orang mending ngasih upeti kepadaku daripada dihabiskan anak buahku. Siapa sih cewek cantik di desaku dan desa-desa tetanggaku yang tak pernah kupacari? Yah, itulah masa lalu. Tapi apa yang telah terjadi di masa lalu memang tak bisa hilang dan akan tetap bagian dari lembaran hidup kita. Habis sholat maghrib, teman-temanku sudah pada pulang. Ibuku memanggil aku pun segera memenuhi panggilannya. Ada apa, Bu? Ketika sampai di dekat ibuku yang memasukkan buah-buahan ke tas plastik. Ayo antarkan ibu ke rumah Paman Mursid. Kenapa dengan Paman Mursid, Bu? Paman Mursid sakit. Sudah 3 bulan makannya lewat jarum infus. Dokter udah tak sanggup. Makanya 2 hari yang lalu dibawa pulang. Aku cuma manggut-manggut dan mengerutkan kening. Aku segera menuju motor Jupiter. Sebelumnya mengambil kunci kontak yang tergantung di balik pintu kamarku. Setelah menyalakan motor untuk memanaskan mesinnya, aku kembali ke tempat ibuku duduk. Sakitnya sebenarnya sakit apa tuh, Bu? Awalnya ya tak tahulah, Nang. Panggilan Nang adalah panggilan orang Tuban kepada anak lelakinya. Kalau masih kecil dipanggil Chong, kalau sudah gede dipanggil Nang. Paman Mursidmu itu ditemukan pingsan di pematang sawah dekat Jambratan. Sejak itu ditemukannya sampai sekarang ini tak pernah sadar. Kasihan pamanmu juga istrinya Bibi Asia. Dia sudah kemana aja untuk mencarikan obat suaminya, tapi tak mendapatkan hasil apa-apa. Apa dulu waktu ditemukan tak ada tanda gigitan ular? Bekne digigit ular? Tanyaku heran. Tak ada tanda sakit apa-apa, itulah yang aneh. Terus menurut pemeriksaan dokter sakit apa, Bu? Banyak kalau menurut dokter, ada komplikasi. Pokoknya banyak gitu sisi nggak mudeng aku. Mungkin juga karangan dokter. Nyatanya pamanmu tak sembuh. Kalau dukun gimana? Udah banyak dukun didatangkan. Syaratnya aneh-aneh. Tapi semua percuma, tak ada faedahnya. Malah membuang-buang uang saja. Terus paman Musin udah nyoba? Kiai-kiai udah dimintai syariat? Udah semua. Paman Musin juga tak sanggup. Wah, kalau gitu ya berat. Kataku mengakhiri pertanyaan. Ku bonceng ibuku menuju rumah Paman Mursid. Pelan-pelan aku jalankan motor melewati jalanan Paping Blok. Di dunia ini yang paling kusayangi dan kuhormati adalah ibuku. Bukan hanya karena hadis Nabi mengatakan derajat ibu lebih mulia daripada ayah. Tapi karena ibu adalah orang yang sayang dan paling pengertian kepadaku. Dulu saat aku masih nakal-nakalnya, ibuku tak pernah menyalahkanku, tak pernah melarangku. Malah kalau aku mau pergi nonton konser musik, ibukulah yang memasangkan anting di telingaku, yang menyisirkan rambut panjangku. Soal cewek ibu selalu memesanku, punya cewek banyak tak masalah. Karena memang aku dulu punya pacar tak pernah kurang dari 10. Tapi kata ibuku, jangan mencemarkan nama orang tua. Jangan sampai kau menghamili wanita yang bukan istrimu. Ibumu juga wanita. Ibu memang bijaksana. Sampailah motorku di depan rumah Paman Mursid. Setelah mengucap salam, kami segera masuk. Nampak di dalam juga banyak orang. Dengan para lelaki, aku segera bersalaman. Ternyata juga banyak tukang suwuk. Mungkin di tempat lain disebut dukun, tapi di daerahku disebut tukang suwuk, Red. Ada Kang Nur. Aku sebenarnya lebih mengenal orang ini adalah pelatih pencaksilat. Aku ingat waktu kecil orang ini suka menunjukkan keterampilannya.
berjalan di atas pedang, bergulingan di atas duri salak, makan pecahan kaca dan melengkungkan besi menggunakan lehernya di saat keramaian 17-an Agustus. Lalu yang kusalami yang kedua adalah Kang Wiji. Orang ini sering dimintai oleh pemuda desa ilmu-ilmu pukulan, seperti lebur sekti, lembu sekilan, dan lain-lain. Yang kusalami ketiga adalah pamanku, adik sepupu dari ayahku, namanya Muhsin. Dia terkenal di daerahku sebagai orang yang menyembuhkan penyakit karena kerasukan jin, kesurupan, serta suka memagar rumah, mengambil wesi aji. Yang lain adalah orang biasa. Aku juga menyalami Muhammad, anak terbesar dari pamanku Mursid. Setelah menyalami, aku pun mencari tempat duduk yang nyaman. Memang setelah melihat keadaan paman Mursid, sungguh orang siapa saja melihat pasti akan kasihan karena memang keadaannya sangat memprihatinkan. Wajahnya kelihatan tua, padahal umurnya tak lebih dari 50 tahun, tapi wajah paman Mursid seperti ketarik ke dalam, pipinya seperti masuk ke dalam, rongga matanya juga dorong ke dalam, sampai seperti kubangan hitam. Lehernya mengecil, seakan-akan mengkeret. Semua tulang iganya menonjok keluar. Kulihat wajah paman Mursid seperti menahan penderitaan yang tak tertahan. Karena tubuh paman Mursid tak berbaju, mungkin syarat dari dukun, karena banyak kembang aneka warna di sekitar tubuhnya. Jadi aku bisa melihat perutnya. Oh, ada gumpalan dalam perut sebesar kepalan tangan. Aku tak berani bertanya apa itu. Tiba-tiba tubuh paman Mursid mengejang-ngejang. Semua orang ribut, Bibi Asia menangis karena melihat suaminya seperti merasa sakit yang amat dahsyat. Para tukang suwuk pun berupaya menolong dengan segala daya. Ada yang mengeluarkan jurus, ada yang meniup-niup, ada yang menyiprat-nyipratkan air. Suasana tegang sekali dan aku tetap duduk di kursi, melihat dari jauh. Oh, nampak olehku gumpalan di perut paman Mursid hidup dan bergerak ke sana kemari. Paman Mursid melenguh-lenguh kakinya menjejak-jejak, tapi tubuhnya tetap di tempat. Ah, ngeri aku. Namun usaha para tukang suwuk ini sama sekali tak ada manfaatnya. Bibi Asia menangis menggerung-gerung melihat keadaan suaminya. Juga Muhammad, anak tertua paman Mursid, juga menangis di sebelah kiri paman Mursid. Tiba-tiba Bibi Asia menghampiriku dan mencengkeram lenganku. Dek Ian, ayolah bantu Dek Ian. Jangan melihat saja, siapa tahu kesembuhannya dititipkan kepada Dek Ian. Dek Ian kan dari Banten pasti bisa mengobati. Aku kaget. Aku seperti orang bego menunjuk hidung dengan jari telunjukku sendiri. Aku tak bisa apa-apa. Wong di Banten itu tak diajari apa-apa, kataku jujur. Tapi mana mau orang panik mendengar. Aku main tarik-tarikan dengan Bibi Asia. Tiba-tiba ku dengar suara ibuku di dekatku. Cobalah Nang, tak ada salahnya dicoba. Aku tak pernah membantah ibuku, maka aku pun maju ke tempat paman Mursid ditidurkan. Tubuhnya masih mengejang-ngejang. Sungguh aku tak tahu harus berbuat apa. Pura-pura mencak-mencak. Kayaknya kurang bintang sakit. Ku ingat-ingat aku sering melihat kiai mengobati orang. Salah satu cara aja yang kupakai. Setidaknya ada yang kulakukan. Andai tak berhasil pun, aku tak akan disalahkan. Wong orang yang telah punya nama sebagai tukang suwuk aja tak berhasil, apalagi aku yang bekas bocah ndugal. Tanpa ragu, aku melangkah maju, duduk di samping kanan paman Mursid, sementara di sebelah kirinya paman Mursid adalah anaknya yang bernama Muhammad. Aku segera duduk bersila. Wirid yang selama ini kubaca, satu persatu kubaca 3 kali dengan menahan napas. Segala cipta rasa kukerahkan, akalku konsentrasikan. Rasa getaran halus berpendaran mengalir dari pusarku ke arah tapak tanganku. Kupikirkan keluar dari tapak tanganku, masuk ke tubuh paman Mursid, membelitnya. Mengikatnya kemudian menarik keluar. Kugenggam dalam tanganku, lalu kubuang. Buk!
Suara gedebukan dari tubuh Muhammad yang tadi ada di samping kiri Paman Mursid, tempat aku membuang apa yang kuambil. Aku tak menyangka akan berakibat seperti itu. Sekarang pemuda itu terjengkang ke belakang, kemudian berdiri dan tertawa-tawa. Suaranya berat menyeramkan. Wah! Keluarga ini akan kuhabiskan! Wah! Aku tak memperdulikan Muhammad yang kerasukan dan diurusi oleh para tukang suwuk, termasuk pamanku Musin. Ku salurkan energi lagi. Menyalurkan energi? Lebih tepatnya aku menghayal seakan-akan menyalurkan energi. Hayalan tingkat tinggi. Tubuh Paman Mursid sudah tidak kejang-kejang, gumpalan di perutnya juga sudah tak ada. Jangan dikira walau cuma ngayal menyalurkan energi, tapi keringatku sebesar kacang polong, luber sampai bajuku basah. Tanganku yang kanan kuarahkan ke atas dada berjarak 10 cm tanpa menyentuh kulit. Yang kiri kuarahkan ke kepala juga tanpa menyentuh kepala. Terasa energi bergulung-gulung ke arah kedua tanganku. Perlahan tapi pasti, kedua mata Paman Mursid terbuka, lalu melihatku. Oh, Dek Ian, terima kasih. Suaranya pelan tapi efeknya semua orang yang ada di situ menangis. Bibi Asia memelukku erat sekali, menangis enggak guguk. Dia tumpahkan syukurnya yang tiada terkira. Betapa selama ini ia pontang-panting mencari obat untuk menyembuhkan Paman Mursid yang tak pernah sadar selama 3 bulan. Bahkan dokter juga telah tak sanggup. Tanpa kusentuh bisa begitu saja sembuh. Kenapa tak dari kemarin-kemarin, Dek Ian? Dek Ian, sudah habis air mataku, kata Big Asia masih menangis. Dia melepaskan pelukannya, kemudian mencium pipi kiri kananku, lalu bersimpuh di tepi ranjang suaminya, memegang erat tangan suami yang lemah. Baru sekarang aku tahu sebenarnya dalam tubuhku telah mengalir ilmu pengobatan yang aku tak tahu bagaimana dan dari mana ilmu itu ada dalam diriku. Aku masih berpikir ketika tiba-tiba Paman Muhsin menepuk pundakku. Itu bagaimana sih Muhammad? Semua orang kewalahan. Kulihat wajah pamanku itu khawatir. Memang Muhammad yang sedang kerasukan benar-benar mengamuk. Kursi meja pada patah, Kang Wiji dan Kang Nur yang ahli bela diri, serta 2 pemuda dimentalkan begitu saja. Kang Nur coba menerjang dengan menotok bagian-bagian tertentu dari tubuh Muhammad. Tapi segala serangannya seperti mengenai batu hingga jari-jarinya terasa nyeri. Bahkan kakinya ketika menendang kena ditangkap Muhammad dan dia diputar bagaikan gasing, lalu tubuhnya dilempar. Untung Kang Nur orangnya jago, sehingga ketika menghantam tembok, ia dahulukan punggungnya. Dan ketika mental kembali, dia berputar miring dan jatuh di tanah. Tangan dan kakinya menahan hempasan badannya. Wah, ilmu kroco macam itu dibanggakan di depanku, kata Muhammad dengan suara dalam dan berat. Kang Wiji pun tak mau kalah. Dia maju menyerang dengan bogem yang telah dilambari aji lebur sekti. Tangannya yang besar berotot menderu, tapi plek, pergelangan tangannya dapat ditangkap Muhammad. Dan oleh Muhammad, kepalan Kang Wiji diadu dengan bogemnya. Duk! Kang Wiji menjerit. Jari-jarinya seperti patah semua. Lalu tangan Kang Wiji yang masih di genggaman Muhammad itu diangsurkan ke mulutnya yang terbuka menganga. Sudah matang, wah! Tangan Kang Wiji digigit. Aku sudah sampai di situ. Hentikan! Bentakku tak sadar. Muhammad kaget. Tangan Kang Wiji dilepaskan, yang segera dipeganginya dan wajahnya meringis-ringis. Sementara Muhammad melihatku, dia mundur-mundur. Takut, aku beranjak maju, dan Muhammad mundur-mundur. Untung saja aku mempunyai daya hayal yang tinggi, karena setelah ku pelajari, ilmu dalam tubuhku ini perlu dibangkitkan dengan menemukan daya hayal yang tinggi. Melihat Muhammad yang kerasukan mundur-mundur takut padaku, bertambahlah keberanianku. Tanganku terangkat dengan jari telunjuk membuat coretan-coretan di udara ke arah tubuh Muhammad. Setelah itu, tapak tanganku terbuka.
Kubayangkan aku menyedot jin yang ada di dalam tubuh Muhammad dengan menggunakan telapak tanganku. Hasilnya, tubuh Muhammad lemas menggelosor ke bawah, pertanda jin telah keluar. Saat yang menegangkan telah berlalu, Bibi Asia tak nangis lagi dan Muhammad telah sadar. Sementara tak hentinya orang-orang memberikan ucapan selamat atas keberhasilanku mengobati. Para tukang suwuk memuji-muji ilmu yang kumiliki. Mas Ian, benar-benar luar biasa. Belum pernah saya melihat ilmu sehebat itu. Mengeluarkan jin dari seseorang tanpa jurus-jurus, kata Kang Nur. Jangan dilebih-lebihkan, biasa saja. Jawabku, yang memang belum tahu pasti akan ilmu dalam tubuhku. Benar sampean Kang Nur, tandas Paman Muhsin. Aku saja kalau mengeluarkan jin harus pakai syarat atau jurus tertentu. Setidaknya harus pakai bacaan ayat tertentu dari Al-Quran. Kang Nur dan Kang Wiji manggut-manggut. Kang Wiji nampak memegangi tangannya yang biru lebam. Kenapa Kang tangannya? Ini Mas tadi, beradu jotos dengan Muhammad yang kerasukan. Jawab Kang Wiji meringis menahan sakit. Coba lihat. Tangan Kang Yem segera diangsurkan kepadaku. Saya coba obati. Kalau sembuh ya syukur. Kalau tak sembuh ya sabar. Kataku, karena sekalian mau mencoba ilmu yang ada di dalam tubuhku.